Selamat pagi anak-anak kami. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Namun sebelum kita mengawali atau memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawali pelajaran hari ini dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan kepada kami. Sampai pagi hari ini Tuhan telah menolong kami, menyertai kami, sehingga kami bisa kembali mengikuti belajar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari bab 1, pribadi dan lingkunganku. Bagian A, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kudrati untuk saling melengkapi. Kedua, menyebutkan sikap-sikap seorang perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Ketiga, mengungkapkan syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Mari mengamati dan perhatikan gambar berikut. Setelah kalian lihat gambar berikut, apa yang ada di benak kalian? Pasti di sini kita bisa melihat ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki mengerjakan pekerjaan yang lebih berat, yaitu mengangkat, dan perempuan adalah melakukan pekerjaan yang lebih ringan, menyapu dan mengumpulkan sampah. Oke, dari gambar tadi kita bisa melihat adanya perbedaan tugas antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mengerjakan tugas yang lebih ringan seperti menyapu dan mengumpulkan sampah. Sedangkan laki-laki mengerjakan tugas yang lebih berat seperti mengangkat benda-benda berat dan mencangkul. Oke, anak-anak, walaupun demikian laki-laki dan perempuan tetap saling melengkapi. Walaupun mereka berbeda dalam pekerjaan, namun laki-laki dan perempuan tetap saling melengkapi. Secara umum, masyarakat berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, yaitu perbedaan secara fisik, psikis atau kejiwaan, dan perbedaan kodrati, yaitu perbedaan mendasar yang dikehendaki oleh Tuhan. Perbedaan fisik, yaitu perbedaan dari perbedaan suara. Ya, dari perbedaan fisik kita bisa melihat bahwa membedakan perempuan dan laki-laki itu perbedaan suara. Kemudian perbedaan bentuk badan, perbedaan bentuk rambut, perbedaan organ kelamin. Kemudian perbedaan secara psikis atau perbedaan kejiwaan. Yang pertama adalah kita membahas tentang perbedaan emosi. Nah, di sini ya kita bisa melihat selain itu laki-laki dan perempuan berbeda secara kejiwaan atau sifat-sifat dasarnya. Perbedaan kejiwaan laki-laki dan perempuan adalah perbedaan emosi atau perasaan hati. Perbedaan cara berpikir serta perbedaan tugas atau peran. Misalnya, perempuan memiliki perasaan yang lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian, perempuan memiliki pola berpikir berbagian atau tidak utuh, sedangkan laki-laki berpikir secara lebih luas. Namun, dalam peran, perempuan memiliki peran sebagai, yaitu yang merawat, apalagi memelihara dan
mengolah. Ini yang kedua, yaitu perbedaan tugas atau peran. Nah, sementara laki-laki memiliki peran sebagai yang mencari dan membuat. Nah, ini ya perbedaan secara kejiwaan atau psikis. Kemudian perbedaan secara kodratik, yaitu perbedaan mendasar yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, yang pertama, hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, menyusui anak-anaknya. Di sini siapa yang pernah lihat ada laki-laki melahirkan atau mengandung? Pasti tidak ada. Karena ini adalah perbedaan kodratik, perbedaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ini udah kehendak Tuhan, kalau ini sudah menjadi kehendak Tuhan, artinya tidak boleh ada yang mengubahnya. Kemudian yang kedua, namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Nah, sangat jelas, walaupun perempuan bisa melahirkan, menyusui anak-anaknya dan mengandung, namun dia juga tidak bisa melakukan itu, memiliki kemampuan untuk itu kalau tidak ada laki-laki. Nah, disinilah kita bisa melihat tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, yaitu laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Walaupun mereka ada perbedaan secara fisik, secara kejiwaan, dan secara kodratik, namun perempuan dan laki-laki tetap saling melengkapi. Anak-anakku, apa pandangan kitab suci tentang Allah menciptakan perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah? Kita melihat, kita membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26 sampai ayat ke-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, ingat bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai citra. Citra itu sama dengan gambar atau rupa Allah. Rupa Allah bukan dalam arti Tuhan menciptakan kita seperti muka Allah. Ya, artinya rupa dan gambar itu adalah seluruh karakter Allah, kebaikan Allah, kehebatan Allah ada dalam diri kita. Ya, karakter mengasihi, karakter berbuat baik ada di dalam diri kita. Itu yang serupa dan segambar dengan Allah. Ya, itulah gambaran kita. Itulah gambaran Allah, gambaran Tuhan dengan kita, yaitu karakter dan sifat-sifat Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari kitab yang telah kita baca, kita bisa mengetahui yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang tadi Bapak bilang, bahwa gambar dan rupa Allah, bahwa gambar dan rupa Allah itu artinya bahwa seluruh karakter, seluruh sifat-sifat kebaikan Allah ada di dalam diri kita. Ya, kemudian mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, Allah tidak hanya sekedar menciptakan kita. Allah juga memberikan kita kuasa. Allah juga memberikan kita tugas tanggung jawab, yaitu mengelola dan memelihara alam. Supaya apa? Membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kita bertanggung jawab memelihara lingkungan kita. Kita bertanggung jawab memelihara lingkungan dimanapun kita berada. Ya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan seluruh isi bumi ini Tuhan telah memberikan kuasa bagi kita untuk mengolahnya. Makanya hari ini kita bisa makan segala sesuatu, makan sayur, makan daging. Ya, kita bisa memelihara binatang, memelihara
Ayah memelihara segala sesuatu. Karena kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk mengelola itu ya anak-anakku yang harus kalian pahami. Kemudian kita juga harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, kamu yang hari ini sebagai laki-laki, kamu harus bersyukur sama Tuhan karena Dia telah menciptakan kamu sebagai laki-laki, dan kamu juga sebagai perempuan. Kamu harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menciptakan kamu sebagai perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan yang menciptakan kita adalah Tuhan. Yang artinya kita walaupun kita berbeda-beda baik dalam karakter, segi fisik, dari segi kejiwaan, namun Tuhan memiliki tujuan yang sama. Kita sama di hadapan Tuhan, kita sederajat di hadapan Tuhan. Anak-anakku, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Kiranya dari apa yang Bapak jelaskan, anak-anak dapat pahami, dapat mengerti. Mari kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan doa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengolah, untuk bertanggung jawab memelihara alam yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau sangat baik, biarlah setiap hidup kami menjadi hidup yang serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak kami. Tuhan Yesus berkati. Amin.